Jangan sok paten, jangan sok cantik. Abang ngomong tapi salah. Ayo. Nah, sekarang apa yang Anda ingin sampaikan ke saya? Tunjukkan kepada saya di mana Katolik itu pertama kali tumbuh. Silakan. Sudahlah bang, saya di mute terus bang ya. Abang salah bang, abang salah. Silakan. Abang Silakan Anda jelaskan gereja. Pertama kali jangan Katolik. Jangan di mute, jangan di mute. Iya. Dengarkan. Ya. Pertama kali agama Katolik itu tumbuh di mana? Silakan. Bang, orang Romawi itu membunuh orang-orang Kristen selama 300 tahun. Abang salah besar kalau Romawi Katolik. Abang lalu salah besar. Abang belajar sejarah, buka Google, sekarang ada ChatGPT. Di mana Katolik abang itu belajar pertama kali? Abang Gurunda loh, di mana? Anda menegur saya, Anda sendiri tidak tahu. Gurunda, udah Anda turun. Anda jago. Anda di bawah. Penganut gitu agama Roma, Anda di bawah. Anda nggak layak diskusi. Anda orang tidak berpendidikan, nggak ada ilmu sama sekali. Cuman bisa memprotes tanpa memberikan ilmu. Selesai. Sakit hati. EGP. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya ini yang dikasih ke saya ini? Bang Juma, karena saya nggak berilmu, saya mau belajar dari Bang Juma, boleh? Aduh. Host, moderator, ini ada orang mau belajar. Makasih. Bang Juma, bisa undang kan Bang? Iya, gimana? Buka kameranya. Buka kamera. Iya, gimana? Buka kameranya. Buka kamera. Halo, Saudara Anur. Anur. Halo. Sahabat Andi Muhlis, barakallahu fikum. Halo, silakan buka kamera. Halo. 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 Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Mau ngapain naik sih kalau cuman mau diam aja di atas? Halo Saudara Aks. Halo. Halo. Assalamualaikum lagi Bang Juma. Kenapa saya tadi diturunkan ya? Bang Juma nggak suka saya mau belajar. Bang Juma suka berdebat. Halo, selamat malam Saudara Bang DS. Silakan. Halo. Selamat malam Saudara Bang DS. Halo.
Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mengatakan agama Katolik itu dari Roma, ya lalu dari mana? Oh enggak, itu dari mana? Jelaskan sumbernya mana? Kan gitu. Jangan cuman kamu salah, kamu ada salah kurunda, tapi kamu ya kalau kamu yang tahu silakan jelaskan. Nggak bisa juga dijelaskan. Udah aku bilang sama dia tadi. Lucu, sakit hati. Ya memang agamamu dari Roma kok. Orang Yahudi mana yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Aneh. Saya ini Katolik. Kaulah yang jelaskan kalau gitu. Silakan saudara-saudara Kristen minta permintaan. Yang Islam tidak usah minta permintaan dulu. Halo saudara global, ini agamanya apa sih ibu ini? Itulah karena saya ini kan bingung sebenarnya. Saya ini Kristen tapi Islam, Islam tapi Kristen. Karena itu saya ini mau belajar ke Bang Juma. Bagaimana ceritanya Anda Kristen tapi Islam? Gimana ceritanya? Jadi gini, saya ini percaya sekali kepada Yesus Kristus, Al-Masih Isa alaihi salam. Saya percaya sekali. Kemudian, terus kenapa jadi Islam? Ya karena saya cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu saya jadi Islam. Jadi saya cinta kedua-duanya. Saya cinta Al-Masih Isa alaihi salam, saya cinta baginda Nabi Muhammad SAW, karena saya melihat pada Quran surat Al-Maidah ayat 46 itu disebutkan karena saya Kristen dan juga Islam dan saya ini agama gado-gado. Jadi saya ini mohon petunjuknya Bang Juma. Mohon dengan sangat Bang Juma bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 46 karena saya nggak bisa baca Al-Quran Bang Juma dan juga nggak tahu terjemahannya, cuma dengar-dengar gitu. Jadi saya ini mau belajar dari Bang Juma supaya kamu cari rumah sakit, di situ cari dokter namanya Johan, dokter spesialis asam urat. Kamu ke situ. Rumah sakit apa saja, cari dokter Johan namanya, ya. Saya disuruh sama Bang Zuma untuk ke sini berobat. Untuk berobat, kemudian katanya saya kena saraf urat. Oke? Silakan yang Kristen, silakan naik. Halo, selamat malam saudara Alex. Waalaikumsalam Mbak Juma. Aku Islam, cuma nyamannya cuma begitu. Oh siap. Makasih Bang Juma, udah diundang masuk. Oh iya, terima kasih ke moderator Bang. Silakan, halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Bintang Vision. Dari Katolik Protestan? Protestan. Ini pertama saya mau tanya langsung ini. Kalau Anda bisa jawab berarti Anda hebat. Apa itu? Saya akui. Apa itu Bang? Itu Nabi Muhammad kenapa beristri anak umur 6 tahun? Itu masuk logis enggak? Mungkin karena sebelumnya ada Tuhan turun ke bumi mengisap tetek manusia, mungkin dia contoh dari situ. Mungkin dia berpikir kalau Tuhan aja bisa isap tetek, masa saya tidak? Gitu Bang, ya. Di Lukas 27 nomor 11 Tuhan ngisap tetek. Oke, silakan yang Kristen yang lain. Malu nggak tuh?
Silakan yang Kristen minta permintaan, tapi jangan perlihatkan rasa kekalahan ya. Kalau Anda sudah menghujat itu berarti Anda sudah kalah duluan. Nek aja diskusi ini ada tema Yesus mana yang Kristen sembah gitu. Halo, selamat malam Saudara Ardian. Ya, selamat malam. Malam Bang. Dari mana ini Bang? Katolik, Protestan? Dari mana aja Bang? Enggak, maksudnya agamanya. Agama, nggak penting agama itu Bang. Cuma mau nanya aja ke Abang, boleh? Tanya ke ini Bang, ada kambing di belakang rumah. Kambingnya suruh membelakang, habis itu Anda bicara dengan pantatnya kambing. Pantat kambing, saya ini bukan manusia, tapi saya boleh bertanya. Itu. Untuk apa bertanya? Kamu bukan orang beragama. Lucu. Kalau nggak usah beragama, jangan interaksi dengan manusia, interaksinya dengan kambing, sapi, kera, monyet. Itu teman kamu itu. Tidak punya agama itu, kambing, sapi. Nah, itu semuanya adalah orang-orang, makhluk-makhluk yang tidak beragama, manusia tak berguna gitu. Pembawa sial di atas muka bumi. Silakan Saudara Oten naik multi, silakan kita diskusi. Kami penasaran terkait dengan yang keluar dari kubur itu, kemudian minta pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami penasaran ingin tahu itu. Karena kalau berbicara mengenai nabi atau rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di ajaran kami umat Islam, nabi yang lahir tanpa ayah ini mengajarkan dirinya warasulan ila Bani Israel. Dia adalah rasul, utusan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur, ya minta supaya seluruh bangsa jadi muridnya. Bertentangan dengan rasul yang datang ke tengah Bani Israel. Halo, selamat malam Saudara Jonathan. Dari agama mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Ya, silakan buka kameranya, kita diskusi dengan santai. Silakan Bang. Halo? Halo. Iya, silakan buka kameranya. Silakan Bang, silakan. Saya sudah undang buka kamera. Halo. Silakan. Halo. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Buka kamera. Ya. Oke. Ini ada tema abangku, karena Islam ini kan jadi sasaran misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi artinya maksudnya kenapa Islam jadi sasaran? Ya kan seluruh bangsa.
Berarti termasuk kami Islam kan? Dan kita lihat misionaris itu kan banyak yang nggak usah bilang seluruh bangsa dulu, khususnya kepada agama Islam saja kenapa jadi sasaran? Iya kan perintahnya begitu. Makanya ada misionaris berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi mantan kiai, kan gitu Bang. Kalian suka berpura-pura kan gitu. Maksudnya di agama Islam ada yang berpura-pura juga jadi kiai. Bukan, di agama Kristen ini karena mereka menginginkan memurtadkan umat Islam, mereka berpura-pura jadi mantan ustadz lah, mantan kiai lah, segala macam lah. Agama Kristen itu kalau kita ikuti baik Pak, nggak pernah mau rencana untuk memurtadkan Muslim, nggak pernah itu. Mau saya kasih tonton videonya. Betapa banyak pendeta yang misionaris yang mengaku kemudian sudah masuk ke pesantren-pesantren, membagikan mahasiswa santri di sana Bible dalam bahasa Arab dan seterusnya. Itu pekerjaan kalian. Misionaris itu kan ada. Masa kitab Anda tolak? Bunyinya kan jelas, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kan itu. Maka kami sebelum Anda jadikan murid, kalau kita memahami pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku itu bukan berarti kita mau mengajak-ngajak agama lain untuk ikut-ikut, karena bagi kepada manusia. Lalu bagaimana kemudian ininya? Bagaimana implementasinya jadikanlah seluruh bangsa jadi murid itu gimana caranya? Makanya dengar dulu saya jelaskan. Bagaimana caranya? Jangan jelaskan yang lain. Jadi jangan kita ambil ayat itu untuk menjadikan satu alasan untuk mau menyerahkan. Lah, itu fakta. Kalian lakukan itu kok. Makanya ada disebut kristenisasi. Misionaris. Dengar dulu saya jelaskan Juma. Dengar dulu saya jelaskan. Belanda datang kemudian mengkristenkan Nusantara. Ayo. Juma. Kita berbicara jangan kita Portugis datang mengkristenkan Nusantara. Ayo. Kenapa Anda ingkari itu? Bang Juma, kalau kita berbicara coba kita sedikit meredahkan emosi kita. Jangan cepat-cepat. Saya tidak emosi. Saya bertanya, apa implementasi perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku itu bagaimana caranya untuk merealisasikan itu, gimana caranya? Itu fakta di lapangan. Makanya dengar saya jelaskan dulu. Kalau kita memaknai kalimat yang dibilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan berarti kita dengar ya saya jelaskan. Bukan kita pergi ke orang untuk, oi, mari ikut saya, bukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Cara halus. Jadi bukan cara ini. Lalu, ini kalau Anda berbicara belum apa-apa lagi Anda emosi. Lalu tadi kasar enggak? Lalu cara apa? Makanya dengar saya jelaskan dulu. Secara kasar enggak? Dulu aja 300 tahun lebih cara kasarnya, dibunuh, tak, habis itu dimurtadkan. Nah, sekarang caranya gimana? Aduh. Gini saya Juma. Lebih baik, lebih bagusnya saran saya begini. Hentikanlah kamu punya debat-debat ini sudah. Oh, nggak bisa dong. Biar kalian leluasa memurtadkan orang gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Menyerang satu dengan yang lain tidak ada. Nggak bisa. Iya, makanya hentikan memurtadkan orang, hentikan kristenisasi. Rubah itu kitabmu supaya jangan tampil seperti keislaman kitabmu, rubah. Suruh itu pendeta-pendetamu, misionarismu untuk jangan berpura-pura jadi Islam. Maksudnya berpura-pura jadi Islam gimana, Bang? Mereka berpura-pura menjadi ustadz dari pesantren ke pesantren, masuk ke pesantren-pesantren. Adakah yang berpura-pura? Adakah yang berpura-pura begitu? Makanya saudaraku, dengar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena amanat agung. Dengar dulu, saya tidak membantah. Kalau memang itu fakta, dan saya tidak membantah, Pak. Dan saya tidak membantah. Tapi saya mau bilang gini,
orang-orang yang seperti itulah yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Makanya mereka dia melakukan ini perintah Bible yang dia lakukan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Iya, dengar dulu saya jelaskan, Pak. Jadi saya mau katakan bahwa orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak termasuk di dalam kategori kepercayaan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Mereka itu munafik. Ini di dalam perintahnya nih, ada perintahnya. Iya, betul. Tapi orang-orang yang seperti abang disampaikan itu adalah orang-orang yang munafik. Kok munafik? Ada perintahnya kok. Percaya kepada Yesus Kristus. Lah, justru Yesus yang katanya perintahkan, Yesus yang perintahkan. Makanya mereka berpura-pura. Lah, Yesus yang perintahkan ini. Oh, kenapa bilang Yesus yang perintahkan, Bang? Matius 28. Ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus menyampaikan dengan kalimat berpura-pura. Ada enggak? Dengarkan. Kalau kalimat berpura-pura itu Paulus yang ngajarkan. Filipi 1 nomor 18. Gini. Kata berpura-pura yang disampaikan oleh Paulus itu ada enggak di dalam Bible? Ada. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. Apanya itu? Apanya? Terkait dengan Kristus Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, mau cara berpura-pura atau maksud jujur, aku tetap bersukacita. Yang disampaikan dengan Juma, bahwa yang saya mau tuntut itu kata berpura-pura yang dituliskan di dalam Bible itu ada enggak? Ada. Nah, coba buka saya lihat. Silakan Anda buka. Kitab Anda buka. Yang intinya ada kata bilang berpura-pura ya. Harus bilang berpura-pura. Bukan berpura-pura lagi. Mengelabui. Ini mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Anda buka. Propasis. Kalau kamu berbicara itu jangan kamu pakai cara-cara begitu untuk menjatuhkan orang. Saudaraku, saya baca data, bukan saya ngarang. Filipi 1 nomor 18. Kristus diberitakan dengan maksud diberitakan dengan maksud palsu, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui. Ada. Mana? Ada. Filipi 1 nomor 18 ada, jelas itu. Harus kata berpura-pura ya. Bukan berpura-pura lagi. Maksud palsu, mengelabui. Kalau mengelabui itu apa maksudnya, Bang? Kalau mengelabui itu maksudnya apa? Saya berpatokan kepada yang sudah disampaikan pertama itu berpura-pura. Iya, berpura-pura dan mengelabui itu apa bedanya? Mana kata berpura-pura? Berpura-pura dan mengelabui sama enggak? Iya, berpura-pura dengan mengelabui memang sama. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Yang disampaikan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya di situ propasis. Propasis itu artinya berpura-pura, mengelabui. Ada tulis berpropasis di dalam Bible. Ada. Bahasa aslinya propasis, bahasa Yunaninya propasis. Ada. Tunjukkan propasis itu. Coba tunjukkan. Silakan sekarang Anda buka HP Anda, lihat di HP Anda Filipi 1 nomor 18. Alkitab Sabda. Yang tadi itu kata apa itu yang saya tidak bisa ucapkan itu propasis ke apa itu? Ada di dalam Bible. Propasis ada. Silakan Anda buka HP Anda. Silakan Anda buka HP Anda Alkitab Sabda. Alkitab Sabda Anda buka Filipi 1 nomor 18. Di situ jelas kata propasis artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi, menipu. Dengar saya jelaskan dulu. Kamu kalau berdebat, saya selalu lihat kamu itu cepat-cepat naik emosi, naik darah ya. Oh enggak, memang suara saya begitu. Oh harus memang lupa.
Harus rubah. Kenapa bisa? Sikap dan perilakumu itu kalau berdebat rubah, Pak. Rupamu nggak bisa rubah, tapi sikap dan perilaku itu bisa dirubah, Pak. Silakan Anda buka Filipi 1 nomor 18. Di situ Paulus mengatakan tentang Yesus diberitakan dengan cara propasis atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersukacita, kan gitu. Ya, kalau Paulus tetap bersukacita karena dia merasa bahwa apa yang dia menyampaikan tentang firman itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia itu kan barang yang nyata, fakta. Apalagi Tuhan yang mana yang datang kepada dia? Tuhan yang mana? Tuhan itu cuma gelar cuma. Iya, Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Tuhan Yesus itu kan cuma satu, yaitu YHWH. Sejak kapan kok ada Tuhan Yesus? Itu Tuhan dari mana itu? Juma gini. Tuhan dari mana itu? Saya tanya abang. Tuhan dari mana itu Yesus? Juma dengar Tuhan dari mana? Juma dengar sama menyampaikan dulu. Silakan. Kalau kamu berdebat, apa yang kami percayai dengan apa yang kamu percaya sesuai dengan keyakinan kamu itu atau keyakinan kami masing-masing. Kepercayaan itu jangan kita saling menyerang di situ karena masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya iman. Yang menyerang itu agama kalian secara terstruktur, terencana dan masif. Agamamu yang menyerang agama kami. Lucu. Dengar gini Bang Juma, dengar gini. Kalau mau bilang kita yang menyerang, gini aja. Stoplah sudah berdebat ini, stoplah sudah mempergunakan hal rubah ini. Dulu ini, rubah dulu semua. Keluarkan istilah Al-Quran di dalam sini di kitab Anda. Keluarkan semua istilah. Istilah apa lagi Juma? Istilah ini apa? Aja sampulnya aja sudah tertulis Alkitab ini, tulisannya Alkitab. Ini bahasa Al-Quran. Ini bahasa Al-Quran ini. Ini nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Kenapa ada di sini? Ini kan kitab dibawa oleh Belanda ini. Kalau orang Kristen yang ada di Arab itu, dorang punya Bible dia tulis apa? Dorang punya beda. Bible. Silakan Al-Muqaddas di sana. Al-Muqaddas kalau di sana, bukan Alkitab. Al-Muqaddas. Dan itu di Arab. Ini bukan di Arab kan? Ini di Indonesia. Kenapa kalian menggunakan kata ini? Apa tujuannya kalian berpura-pura menggunakan ini? Lah kalau kami yang orang berbangsa Indonesia, orang Indonesia sebutkan Alkitab saja lah, mau sebutkan apa cuma. Itulah yang tadi disebut berpura-pura, mengelabui, propasis. Lalu maunya Juma itu ganti Alkitab dengan apa? Kalau menurut kamu, coba sama tanya. Apa nama kitabmu? Apa nama kitabmu yang aslinya apa? Nama kitabnya apa? Kalau menurut hemat saya itu Alkitab aja, apalagi. Di Indonesia baru kitab saudara. Ini bernama Alkitab di Indonesia. Makanya sama tanya Kenapa jadi Alkitab? Karena perintah berpura-pura mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau menurut kamu mau ganti kata Alkitab itu dengan pakai kata apa kalau menurut kamu? Coba. Boleh Bible. Boleh Biblos. Terserah, Biblika juga boleh. Atau kumpulan buku-buku juga boleh. Kenapa harus menggunakan nama Al-Qur'an di sini? Kalau cuma itu saja gampang, tinggal dirubah aja kok gampang. Ya silakan. Silakan. Jangan mengatakan gampang, silakan. Serukan seluruh Kristen Indonesia untuk mengeluarkan semua istilah Al-Qur'an di dalam buku ini. Nanti saya menyampaikan itu kepada semua supaya ganti itu Alkitab, nama Alkitab. Oke. Kita tunggu hasilnya ya. Iya. Terus yang kedua, suruh misionaris itu berhenti untuk dari rumah ke rumah atau mendatangi orang-orang Islam, anak-anak Islam, membagi-bagikan buku-buku atau baju-baju yang tujuannya untuk memurtadkan. Suruh berhenti itu semua. Ya Bang Juma yang suruh aja. Bang Juma yang suruh aja.
Caranya saya menyuruh itu dengan saya tampil di sini, makanya jangan dilarang. Tidak, iya, kan gitu, makanya jangan dilarang. Boleh tampil, tapi cara menyampaikan itu coba yang baik-baik saja, jangan saling menyerang apa dan gimana? Kan agama Anda datang dengan berpura-pura. Datang dengan berpura-pura. Agama Anda datang dengan berpura-pura. Maka kami harus menghalang supaya generasi Islam itu tidak menjadi seperti agama Anda menyembah Kristus. Karena orang Yahudi menyembah Hasem, menyembah Elohim, bukan menyembah Kristus. Jadi dengar. Cuma dengar. Kalau iman ini sudah kayak Paulus abang ini, gelap, nggak terang, nggak jelas. Ini lampu ini padam ini. Oh, padam. Iya. Lanjut. Lampu ini dia padam ini rumah. Iya, silakan. Lanjut. Aduh. Ya, suruh aja misionaris berhenti. Jangan suka murtad-murtadkan orang, datangi orang, bagi-bagi baju, bagi-bagi buku, tabloid. Ngapain kayak gitu? Kayak murah sekali agamanya. Agama kok senilai dengan Indomie. Cuma kalau orang-orang yang seperti itu kan menurut saya tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang yang seperti itu. Tapi yang tadi perintahnya kan memang ada, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu kan ada perintah, Bang. Markus 16 nomor 16. Bukan yang percaya baptis. Bukan perintahkan, itu dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kita menyampaikan kebenaran firman ini terserah bagi siapa yang mau mengikut. Terserah. Ya, memang terserah. Tapi kalau cara-caranya itu baik, boleh. Ini enggak, dia dengan cara-cara propasis. Iya, makanya saya membantah kalau orang-orang seperti itu, menurut saya orang-orang itu tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang yang fasik. Mereka menjalankan perintah Bible kok tidak masuk ke Kristenan. Lucu abang ini. Orang-orang itu yang tidak paham. Makanya mereka melakukan kan ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, gimana caranya menjadikan bangsa sebagai murid? Ya dengan cara berpura-pura. Lalu dengan iman pribadi saya, ya, kami menyampaikan. Lalu kalau siapa yang mau dengar, siapa yang mau ikut, tidak terserah dia. Nah, itulah makanya kami ada. Itu aja. Berarti Anda sudah akui kan bahwa ada perintah amanat agung untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kami kan? Anda sudah mengakui? Iya, terserah. Lalu kami diam aja. Hah? Kami diam aja setelah kalian datang berpura-pura seperti penampilan ustadz, pakai jilbab, pakai mukena, pakai baju koko, pegang tasbih. Cuma kalau itu fakta, coba kau kasih lihat video sama lihat itu kalau memang itu orang Kristen yang caranya begitu. Oke, coba saya lihat ya. Tunggu saya ambil HP ku ya. Dan ini memang betul kah? Iya betul lah. Kok anda selama ini? Jangan sampai itu bukan orang Kristen, kamu mengada-ngada aja ini. Ya silakan aja Anda bilang gitu. Sekarang Anda, saudara saya ini di mana tinggal kok sampai nggak tahu misi kristenisasi di Indonesia? Karena saya tidak sibuk dengan hal-hal begitu. Untuk apa? Untuk memecah belah. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Oh, orang ini dari Muslim masuk Kristen. Nanti saya pulang lagi sebentar. Bukan awalnya, bukan awal Kristen asli. Saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Jadi orang itu bukannya awalnya dia orang Kristen, aslinya Kristen dari nenek moyangnya bukan.
Dia tuh awalnya Muslim. Cuma mungkin karena dia dapat petunjuk, sudah dengar, sudah dengar. Sudah dengarkan misionarisnya, udah dengar. Dan masih banyak lagi, termasuk saya pernah jadi korbannya mereka. Saya pernah jadi korbannya, Bang. Saya bikin kegiatan Islam, lalu kemudian misionaris datang membagi-bagikan baju, termasuk kepada saya. Ketika baju itu saya bakar, saya dilaporkan kemudian kepada pihak berwajib. Kan lucu. Saya yang jadi sasaran pemurtadan, saya juga yang dilaporkan kepada pihak berwajib. Aneh gitu loh. Jadi itu sudah ada unsur pemaksaan. Sudah ada unsur pemaksaan. Ketika kami melakukan penolakan, termasuk membakar baju tersebut yang dibagi-bagikan oleh misionaris, dianggap itu penolakan dan melukai hati mereka sampai saya dilaporkan. Saya dilaporkan di pihak berwajib. Dianggap penistaan karena menolak, dimurtadkan. Saya menolak, dimurtadkan, saya dilaporkan. Berkongko-kongko pula tuh dari pihak kuasa hukumnya, saksi-saksinya. Dan yang lucu, yang menjadi saksi pelaporan adalah yang membagikan baju kaos ke saya. Itulah misionaris. Pingin kali kami murtad. Pingin kali kami murtad, kan lucu. Aneh kan? Nah, sekarang saudara datang ke sini ingin menghentikan kami. Oh, nggak bisa. Hentikan dulu misionaris. Hentikan penghujat-penghujat Islam. Ajak semua yang kabur ke luar negeri yang menghujat Islam itu masuk ke Indonesia kembali. Ajak masuk ke Indonesia kembali. Hentikan penistaan agama Islam. Kan itu. Hentikan kemudian misionaris dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Hentikan kemudian mendirikan rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas Islam, di tengah-tengah hutan belantara yang di sekelilingnya perkampungan Islam yang banyak. Hentikan itu. Hentikan. Nah, baru kita berhenti begitu, saudara. Tapi kalau kalian misinya tidak pernah berhenti, ya kami tidak akan berhenti, dan itu tidak akan pernah kalian hentikan mungkin. Ya mustahil sih kalian mau berhenti, mustahil kurasa, karena itu perintah amanat agung di dalam kitab saudara. Ngomong apa ini? Ngomong apa Bang ini? Nah, kalau dengan perkataan kamu begini, saya juga bisa bilang bahwa di daerah Jawa sana juga orang Muslim membantai kami Nasrani untuk beribadah. Di mana? Mulai jurus Paulus, jurus Paulus keluar. Di mana umat Islam bisa memaksakan orang Kristen ibadah? Ada aja. Mana mungkin orang yang tidak bersunat bisa disuruh ke masjid? Ada aja. Mana ada? Mulai jurus Paulus. Itulah Filipi 1:18 Anda sendiri praktekkan, bukan? Dengan cara propasis, dengan cara mengelabui, dengan cara membohongi, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu. Itu Anda sudah praktekkan barusan. Cuma lalu di daerah kemarin itu orang menyerang orang lagi beribadah di rumah ibadah itu apa? Di mana dia? Alah, cuma dia paling pura-pura penipu sekali ya. Ngarang bebas. Di mana ada yang kayak begitu-begitu? Umat Islam kemudian menyerang orang untuk suruh masuk Islam, mana ada? Bukan menyerang orang Kristen suruh masuk Islam. Lalu? Tapi berdasarkan tadi yang kamu menyampaikan bahwa orang Kristen menyerang orang Muslim apa dan sebagainya. Saya sendiri yang didatangi kok. Ini buktinya tadi yang saya tunjukkan videonya apa? Coba tunjukkan video sekarang. Ada umat Islam yang berpura-pura menggunakan atribut pendeta lalu masuk ke sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan Al-Quran. Bisa nggak? Ini saudara, ini kitab suci, nggak boleh disentuh sama orang Kristen, nggak boleh. Jadi tidak mungkin orang Islam berpura-pura Kristen membagi-bagikan Al-Quran, nggak mungkin. Tapi kalau ini lucunya pendeta yang membagi-bagikan kepada umat Islam, kan aneh. Cuma jangan kita mempergunakan suara besar untuk menutupi kita punya kesalahan dalam berbicara selalu, Kak.
Oh iya. Itu selalu suara tinggi terus, tinggi supaya memiliki orang. Oke. Suaraku ku kecilin, oke. Bukan. Kok suara tuh besar, terlalu besar supaya apa maksudnya itu? Oke. Kecilin. Tidak mau memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Oke. Kalau saya itu forum habis, kau ini. Makanya saya ingat dengan Pak Ustadz yang orang Sulawesi Selatan, dia menyampaikan begini, agamamu urus agamamu, keyakinanmu urus keyakinanmu, kenapa urus orang lain? Ya justru karena agamaku inilah yang kurus, karena agamaku mau dimurtadkan, menjadi sasaran pemurtadan Kristen, makanya saya urus. Masa saya diam aja? Kan agamaku. Maka ketika kita jadi ustadz itu menyampaikan ceramah itu jangan menyenggol-nyenggol, jangan itu kalau ustadz. Saya bukan ustadz, saya ini apologet Islam. Apologet Islam itu pembela akidah Islam. Apologet juga, tapi ranah berbicara itu kan ada di situ tentang agama Muslim kan, begitu juga ustadz. Iya, makanya hentikan aja, sederhana kok. Hentikan gerakan kristenisasi, hapus semua istilah Al-Quran di dalam Bible, jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Selesai, damai kita, aman. Selama itu belum dihentikan, ya selama itu juga kami akan mempertahankan akidah kami dengan teknik menyerang. Kan begitu abangku. Suruh berhenti kristenisasi itu, suruh berhenti. Kalau pakai cara menyerang, bagaimana negara kita ini mau aman, mau damai? Lah, daripada kami diserang terus, kami bertahan dengan cara menyerang dong. Kenapa tidak bisa undang lalu hadir di dalam satu forum terus berbicara secara kekeluargaan begini dan begini? Kenapa itu sudah pernah kami lakukan. Tapi dari pihak pendeta sendiri, pertama dia pasang tarif 200 juta per orang. Kemudian yang kedua setelah itu dia minta supaya dihadirkan banyak hal, difasilitasi hotel bla bla dan seterusnya. Lalu setelah itu mundur, berhenti, tidak jadi. Lalu kalau bisa sekolah STT itu jangan lagi ada pelajaran Islamologi di dalamnya. Gitu. Iya, makanya tujuan saya tanya Bang, sekolah teologi itu apa fungsinya belajar Islamologi? Apa tujuannya dia mempelajari Islam tapi dengan cara menipu mahasiswa? Apa tujuannya? Universitas apa? STT itu. Sekolah tinggi teologi itu mereka mengajarkan Islamologi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka menghujat Tuhan kami di situ. Adakah yang cuma tahu seperti itu mereka mengajar begitu? Makanya abangku, lihat aja tim kita sudah melaporkan STT yang ada di Nias sana itu. Itu kita sudah laporkan. Kenapa? Dia mengajarkan kemudian tentang Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menghina, menghujat, menista. Terus ketika sudah dilapor ada tindakan pemerintah tidak? Ya, alam prosesnya masih berjalan. Ya, kenapa juga harus Oke. Mungkin kita berdebat dulu sampai di situ, saya minta pamit. Salam hormat. Siap. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sama-sama saudara Jonathan. Sehat terus. Ya. Banyak belajar lagi. Amin. Halo, selamat malam. Akhi. Ya, shalom. Shalom. Wah, Jonathan. Salam Jonathan. Halo. Jonathan dari mana ini? Jonathan bingung mau turun nih kayaknya. Dari Papua. Oh, dari Papua. Oke. Dari Papua, Bos. Oke, Papua. Ya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, ini baru ganti device dulu nih. Ya tadi HP-nya HP iya. Kalau panas dia merah terus tadi. Bisa. Iya, ini udah lumayan lah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Saudara Yonatan di Papua ini ya? Saudara Yonatan. Iya, di Papua, Bang. Oke. Neplos ke bawah. Halo Saudara Patrick, selamat malam. Selamat malam. Dari Katolik Protestan? Katolik, Bang. Katolik. Oke. Bisa buka kamera? Gelap nih, Bang. Soalnya di perantauan, Bang. Oh, di perantauan. Tidak ada PLN berarti di sana. Tidak ada PLN di rantauan, tidak ada PLN. Aku cuma bertanya saja, Bang. Boleh, Bang? Apa itu? Yesus itu, Bang, gimana konsepnya, Bang? Aku agak bingung, Bang. Tapi Katolik. Iya, aku mencari jalan kebenaran, Bang. Lama aku mikirkan ini, Bang. Konsep Yesus gitu, kepikiran terus aku, Bang. Ya, setahu saya sih kalau berbicara mengenai Yesus di dalam Bible nih, di kitab ini mengaku diutus kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat itu. Dia hanya ingin dikenal sebagai Mesias. Dia hanya ingin dikenal sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah, itu nggak ada masalah sampai di situ, nggak ada masalah. Kan tujuannya adalah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tapi yang bermasalah ini, yang diajarkan oleh Kristen, kok Mesias jadi Tuhan? Itu loh. Kok bisa? Dan kalau ditanya, Yesus yang Tuhan itu Tuhan yang mana? Jawaban mereka adalah Tuhannya Bani Israel. Kan itu menghantam dua agama besar di bumi ini. Agama Yahudi, agama Islam. Karena dua agama ini menuhankan kepada Tuhan yang hakikatnya sama. Yang mengajarkan kemudian pengajaran satu Tuhan kepada Bani Israel, Bani Ismail. Nah itu, ketika Kristen mengusung konsep Yesus adalah Tuhannya Bani Israel yang mengambil rupa manusia, waduh, hancur kita sudah. Tapi kalau sebenarnya Kristen itu mengatakan bahwa sesuai dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, rupanya yang menjadi Yesus itu adalah Theos. Apa Theos itu? Dewa orang-orang Roma dan Yunani. Nah, itu baru bisa diterima. Kalau yang nuzul menjadi manusia, mati disalib di atas salib, adalah dewa orang Roma Yunani, turun ke bumi, itu masih bisa diterima, Bang. Tapi kalau konsep agama Yahudi, Tuhannya turun ke bumi, lalu menebus dosa manusia di atas tiang salib, lalu mati, bangkit pada hari ketiga, itu nggak masuk. Nggak masuk di agama Yahudi, nggak masuk di agama kami, Islam nggak masuk. Tapi kalau misalnya Theos, dewa, turun ke bumi, kemudian mengorbankan dirinya untuk orang-orang Roma, Yunani, ya derita mereka. Kan itu juga yang dianut oleh Krishna. Krishna adalah jelmaan Brahma turun ke bumi untuk menyelamatkan kemudian orang-orang Hindu. Nah, tapi kalau turun ke bumi menyelamatkan kami juga umat Islam, umat Yahudi, mana bisa? Kami diperintahkan untuk selamat, taat kepada perintah Tuhan. Ada dosa, kami bertobat, dah selesai. Itu aja. Kami beriman kepada para nabi yang diutus. Kami percaya yang mengutusnya adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Nah itu, jalan keselamatan itu di situ. Nah tapi kalau Tuhan, langit dan bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ya, itu nggak nyambung dengan Tuhan kami, nggak nyambung. Tapi kalau nyambung Tuhannya Romawi, Yunani, ya mungkin. Atau dewa-dewa Mesir kuno, India kuno mungkin.
Tapi kalau di agama samawi itu nggak ada konsep begitu, Bang. Makanya tema ini saya angkat. Yesus mana yang kamu tuhankan? Tapi Yesus kan diutus untuk Bang, apa nebus dosa. Yesus nebus dosa. Yesus diutus untuk menebus dosa. Kalau kami Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia, untuk mentahirkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi Muhammad mengajarkan, kalau kamu berdosa, ini caranya menghapuskan. Kalau kamu kemudian melakukan dosa ini caranya menghapuskan. Kalau kau melakukan tindakan yang menyalahi perintah Tuhan, ini caranya. Jadi kita disucikan oleh ajarannya, bukan Nabi Muhammad yang kami tumbalkan. Nah, kalau Yesus turun mengajarkan menghapuskan dosa, Yesus juga begitu kan dalam Bible, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah. Kan itu ajaran Yesus. Lagian nih, kalau kita mau berbicara mengenai salib, orang-orang Yahudi berdasarkan Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 35. Mereka diperintahkan oleh Tuhan langit dan bumi untuk berkurban hewan, binatang ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Kami pun demikian adanya. Nah, orang-orang Yahudi sebelum Kristen tidak ada mereka menebus dosa menggunakan pola salib. Misalnya, mereka ingin menghapuskan dosa seluruh orang Israel, mereka menggunakan lembu, sapi. Tidak ada itu sapi disalib di pohon begini. Ngoek, nggak ada. Atau domba disalib, nggak ada. Salib itu adalah tiang atau palang tempat menghukum orang yang melakukan dosa besar yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Baik menurut kitabnya Yahudi maupun menurut kitabnya Islam. Jadi salib itu adalah hukuman kutukan kepada pelaku maksiat. Orang yang melanggar perintah Tuhan itulah yang disalib. Nah, di Kristen justru Tuhannya yang disalib. Jadi penting saja pikir Yesus nih. Kena salib lah. Nah, itu dia. Padahal kan, coba dilihat di dalam kitab Tawarik. 2 Tawarik 7:14. Ketika kemudian umatku mencari wajahku, lalu berpaling dari dosa-dosanya, maka aku Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Kalau Tuhan bisa menghapuskan dosa dari langit, ngapain dia harus turun ke bumi menjadi bayi lagi? Ini konsep dari mana sebenarnya ini? Konsep dari mana ini yang diusung oleh saudara kami Kristen? Konsep Yahudi nggak mungkin. Mesias bagi Yahudi adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Itu Mesias. Kenapa kemudian ketika dia menjadi Yunani, Kristus, tiba-tiba Tuhan yang turun ke bumi? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kok Tuhan yang lahir? Sementara kitab Yahudi yang diusung oleh orang Kristen di dalam Bilangan 23, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia, kok bisa jadi Tuhan? Itu saudaraku. Berarti Yesus, berarti Kristen bukan dari Yahudi ya? Beda. Beda. Ini saudara kita, beliau adalah praktis Yudaism, beliau orang Yahudi. Saudara Yosef Nachman. Rahman apa Nachman? Nachman, iya. Oke. Itu beliau adalah orang Yahudi, penganut kitab Taurat, Tanak. Nah, yang bikin saya itu kadang malu gitu loh ya. Andaikan saya nih, andaikan Al-Qur'an saya. Ini Al-Qur'an. Tertempel terjemahan kitabnya agama Yahudi. Dan Islam ternyata beda dengan Yahudi. Tetapi kitabnya saya ambil. Tetapi saya mengaku lebih benar daripada mereka. Lah, saya cuma menggunakan terjemahan kok. Mereka yang punya original teks, masa saya lebih benar yang pakai terjemahan, apalagi selalu direvisi? Pasti mereka lah yang mendekati kebenaran itu, karena mereka yang punya kitab. Malu saya menjadi seorang Muslim, mengaku Muslim, wah Islam yang paling benar. Padahal di sini ada kitabnya Yahudi menempel. Sementara orang Yahudi tidak Islam. Malu saya. Nah, begitulah Kristen. Ini kitabnya Kristen ini, Bang. Ada yang disebut perjanjian lama, ada yang disebut perjanjian baru.
perjanjian lama ini sebenarnya kenapa tidak diklaim sama orang Yahudi? Karena perjanjian lama ini orang Yahudi sudah tidak merasa itu kitab kami. Terjemahannya pun kagak lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh dari kitab Tanakh aslinya. Kebanyakan direvisi itu. Nah, itulah jadinya. Nah, sedangkan perjanjian lama ini sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Nah, itulah iya, itu makanya saya berpikir, loh ini orang Kristen dari mana dapat ilmu kalau Taurat itu adalah perjanjian lama. Sedangkan Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kok bisa kalian rubah menjadi perjanjian lama? Ya, Yeremia 31. Ya, tapi dia salah, dia salah tafsir di situ. Mereka salah. Terjemahannya di situ kan udah benar tuh. Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat perjanjian baruku yang mereka sudah lupakan. Perjanjian baruku, perjanjian lamaku yaitu ketika aku berjanji kepada mereka membawa mereka keluar dari Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Nah, kenapa jadi perjanjian lama di agama Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen kitabnya orang Yahudi ini? Nah, itu saudara. Jadi apa ya? Justru saya berpikir begini. Kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan original teks kitabnya orang Yahudi? Karena mungkin takut ketahuan kalau ternyata mereka hanya menggunakan kitab Yahudi itu sebagai alat untuk melancarkan ajaran Yunani Romawi itu. Begitu saudara. Silakan saudara Patrick. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, Ahi? Aku kebanyakan nonton itu bang, nonton almarhum Ustadz Yahya Waluni juga waktu itu. Oh iya. Lah aku. Almarhum. Ya, saudara dari mana? Dari orang Jawa kah? Orang mana? Sulawesi? Lombok. Orang Lombok. Iya, iya. Oke. Waktu itu Kristen agama bukan Yahudi ya, ibarat sesat lah gitu bang, Kristen nih. Ya, kalau saya bertanya saudara, Kristen ini nabinya siapa? Yang menerima firman di tengah-tengah mereka itu siapa? Kalau teman kita Yahudi kan banyak nabi-nabi. Dan itu jelas tertulis juga di Al-Quran. Nabi Abraham, kemudian Ismail, Ishak, kemudian Yakub. Kan Ibrahim. Ya, di kami Ibrahim. Nah, itu kan mengajarkan pola kepada mereka bagaimana cara ibadah, bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan manusia. Itu kan diajarkan tuh. Nah, sedangkan Kristen ini dari mana? Nabinya tidak ada. Kitabnya yang diterima oleh nabinya, oleh nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi juga tak ada. Perjanjian baru ini cerita yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian orang, bukan wahyu dari langit. Selayaknya kitab Nabi Musa, selayaknya Nabi Daud menerima pewahyuan. Kitab Zabur. Ya, seperti itu bang. Kalau Paulus kan sudah ngaku, aku menerima apa yang aku katakan, aku tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah akui sendiri. Tetapi perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Gitu. Paulus itu murid Yesus bang. Gimana? Paulus murid Yesus kah Paulus itu? Oh bukan. Bukan murid Yesus. Loh. Yesus tidak pernah, menurut Bible, Yesus tidak pernah kemudian memiliki murid. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, Paulus itu tidak ada dipilih di situ. Halo, selamat malam saudara Aceng. Berarti Yudas disalibkan. Berarti Yudas disalib itu. Kalau catatan kaki dari Matius 27 nomor 5, catatan kakinya di Alkitab Sabda, Yudas dihukum sesuai dengan hukuman zaman itu, dia hanya dihukum dengan cara disalibkan. Matius 27 nomor 5. Itu catatan kakinya ada di bawah di Alkitab Sabda. Ada penjelasan catatan kakinya itu? Ada, akhi, ada. Oh, boleh ntar aku cari deh.
Alkitab Sabda, Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5, catatan kaki di bawah itu jelas. Hukuman zaman itu hanya hukuman salib atau sulah. Betul lah kata Ustadz Pak Yahya Waluni, aku dengar. Ya karena gimana ya? Intinya salib itu kan hukuman bagi pelaku dosa. Dan yang lucu nih ya, yang tidak disadari oleh saudara kita Kristen, ketika mereka harusnya berduka, mereka justru berbangga. Kenapa? Coba Anda buka di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis itu? Ulangan 21 nomor 2223. Sedangkan di situ yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa, orangnya, bukan oknum lain. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dialah yang disalib. Dan mayatnya berarti kalau orang yang tidak berdosa tidak boleh dihukum mati. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dihukum. Nggak boleh. Dan sedangkan mereka mengakui Yesus ini tak ada dosa katanya. Kalau tidak ada dosa kenapa dibunuh? Kan buat penebusan dosa. Nah, penebusan dosa itu kan binatang, hewan, kurban. Malah Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu kata Yesus. Berarti ya binatang dong. Jangan manusia apalagi Tuhan, kan tidak lucu. Gila lah Kristen. Nabi Musa coba di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Kan jelas di situ. Tidak ada Tuhan, tidak ada manusia di situ jadi korban. Nah, kenapa kemudian ada diusung dari Kristen pola seperti ini? Dari mana? Biasanya kalau di dalam kitab imamat ya hanya dewa Molok lah yang minta persembahan darah manusia, kan begitu. Nah, inilah ketika kita mengajarkan begini dibilang kita menghujat, padahal misi kita itu adalah membuka cakrawala berpikir para jemaat supaya jangan mulu-mulu doktrin, mulu-mulu dogma. Sekali-sekali belajar Bible itu sendiri dong. Nah, bagaimana caranya? Dengarkan orang yang netral. Netral itu artinya tidak punya kepentingan. Tidak ada uang di situ. Anda ikut jemaat saya dapat uang. Enggak. Tapi benar-benar yang menyampaikan isi Bible itu dengan apa yang ada di situ, itu yang disampaikan. Seperti itu, Bung. Makanya saya bertanya selalu, ini yang disembah oleh teman-teman di gereja yang bernama Kristus ini siapa? Tuhan katanya. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi, bukan Kristus. Ada nggak kemudian pencipta langit dan bumi di dalam kitab Tanak gelarnya itu Mesias? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau kita lihat Mesias itu bukan Tuhan, kita tahu dari mana? Dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 itu. Iya, yang kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Jadi dia Mesias itu takut akan Tuhan, bukan Tuhan takut sama Tuhan. Jadi Mesias itu manusia yang diurapi. Itu tidak bisa kita lari dari kaidah itu. Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya ketika di dalam kitab saudara pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, itu di situ ada upaya untuk menjerat orang. Karena sebenarnya di situ adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Itu baru betul. Tapi di situ disingkat dia, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Nah, seakan-akan Kristus ini Tuhan, padahal Kristus itu harusnya diterjemahkan, diartikan di situ, yaitu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Nah, baru betul. Kalau dikatakan Kristus Tuhan artinya Iya. Betul. Ada gitu, Kalau kita lihat di dalam Ratapan 4 nomor 20.
Kemudian dalilnya di dalam Mazmur berapa? Mazmur 28 nomor 8. Mesias dalam bahasa Ibrani itu Mesias itu artinya orang yang diurapi. Isa Al-Masih apakah sama, Bang? Kalau Isa Al-Masih bagi kami itu adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi dia cuma singkat waktunya, dia hanya mengajarkan Bani Israel kembali kepada hikmah Torah. Gitu. Nah, inilah yang kemudian diupayakan oleh orang-orang pada zamannya, orang-orang yang kufur terhadap ajaran Nabi Musa, orang yang ingkar kepada pencipta langit dan bumi, diusahakan dibunuh. Dan itu selaras dengan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Coba Anda buka. Di situ ketika orang-orang melihat Yesus membangkitkan orang mati, bermukjizat, bla 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 dan seterusnya, di situ mereka diantaranya orang Farisi melapor kemudian ke imam-imam. Dia mengatakan begini, bagaimana ini bos? Kalau Yesus ini kita biarkan begini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau sampai banyak orang yang percaya kepada dia, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala memanggil mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat berkumpul. Lalu Kayafas sebagai imam besar setahun itu mengatakan begini, kalian